Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan Teteh, kita kembali ke materi untuk pembelajaran IPS ya. Kali ini kita akan bahas mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara yang ada di ASEAN. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan untuk A dan Teteh, sebelum kita mulai ke pembelajaran, silakan untuk yang nanti ketika sudah selesai menyimak dan mendengarkan, boleh langsung komentar di kolom komentarnya ya. Jadi silakan isi dengan nama A dan Teteh, kemudian kelasnya, dan juga tuliskan di situnya hadir. Oke, A dan Teteh? Ya, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, dan Teteh, kita hari ini akan membahas 4 pembahasan untuk yang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Jadi dilihat dari faktor alamnya. Kemudian yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan juga ke pemukiman. Itu yang kita akan bahas hari ini. Kita mulai dari perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat dari adanya faktor alam. Nah, dan Teteh silahkan dicatat hal-hal penting yang sudah ada di poinnya, dan juga jika ada hal penting lainnya yang Ibu akan jelaskan kali ini, silahkan boleh dicatat untuk tambahan bahasan A dan Teteh. Ya, untuk di perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam ini, kita dibagi menjadi 3 ya, karena ini berbasis alam. Nah, yang mempengaruhi faktor alam ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu faktor iklim, kemudian faktor geologi, dan yang terakhir adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Oke, kita akan bahas dimulai dari faktor iklim terlebih dahulu. Jadi, iklim yang ada di negara-negara anggota ASEAN ini kan rata-rata banyaknya itu sama ya, memiliki kesamaan. Nah, dengan adanya iklim yang sama ini biasanya kan mengakibatkan perubahan cuaca yang sama, kemudian juga bencana alam yang sama. Nah, ini sehingga akhirnya membuat negara-negara sesama anggota ASEAN itu bahu-membahu untuk saling membantu jika ada kesulitan terkait dengan iklim. Misalnya ada bencana terkait iklim ya, misalnya banjir, kemudian misalnya ada angin topan, itu kan berkaitan dengan iklim ya. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan interaksi antar ruang antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, untuk perubahan ruangnya bagaimana? Untuk perubahan ruangnya, karena adanya faktor iklim ini menyebabkan biasanya setiap negara ini mengalami perubahan. Jadi kan biasanya kalau yang tadinya baik-baik aja hutannya, atau yang misalnya tadinya kotanya baik-baik aja, kemudian ada bencana banjir, kan akhirnya terjadi kerusakan ya di sana sini. Kemudian kalau yang hutannya lama-lama makin gundul, kemudian akhirnya ada topan dan segala macam, juga kan itu akan mempengaruhi perubahan kondisi fisik yang ada di wilayah tersebut. Itu untuk di faktor iklim. Nah, untuk yang lain lagi, contohnya di faktor iklim ini biasanya misal ya ada kekeringan, itu juga kan termasuk faktor iklim menyebabkan kerusakan di lahan tersebut, kemudian juga membutuhkan interaksi, jadi membutuhkan bantuan dari negara lain, sehingga akhirnya mau tidak mau kan kita berinteraksi ya, satu negara dengan negara lainnya untuk mendapatkan bantuan. Nah, dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara ini, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contohnya kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik, yaitu klimatik ini berbasis iklim ya. Contohnya adalah terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2015. Kemudian
di Malaysia juga dan Singapura atas nama ASEAN akhirnya kan memberikan bantuan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Nah, ini adalah salah satu bentuk interaksi antar negara dalam menanggulangi permasalahan bencana alam yang disebabkan oleh faktor iklim. Kemudian Indonesia juga dengan beberapa negara ASEAN lainnya membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiya pada tahun 2014. Jadi kalau di Filipina itu sering terjadi yang namanya badai Haiyan ini karena adanya tekanan udara dan juga curah hujan yang tinggi ya. Jadi makanya itulah yang mengakibatkan perubahan ruang dan juga interaksi antar ruang akibat faktor alam, khususnya di faktor iklim. Kemudian untuk faktor geologi, ini masih ada kaitannya dengan bencana ya. Jadi kalau tadi iklim itu berkaitan dengan iklim, kalau geologi ini berkaitan dengan gunung api atau lempengan ya, yang namanya geologi ini. Nah, sering terjadinya bencana alam akibat pergerakan lempeng dan banyaknya gunung api ini mengakibatkan ASEAN juga harus mengatasi masalah tersebut. Nah, mengatasinya bagaimana? Misal, kan ada tuh kita tahu semua, ada kita juga tahu mungkin ya sering mendengar berita tsunami di Aceh pada tahun 2004. Nah, itu kan termasuknya bencana terbesar karena terjadinya pergerakan. Ya, terjadi karena pergerakan lempeng. Nah, makanya itu kan banyak korban jiwa, kemudian juga sarana dan prasarana juga hampir semuanya rusak dan lain sebagainya. Itu kalau hanya Indonesia saja yang bahu-membahu untuk membantu Aceh pada saat itu juga kan tidak mungkin ya, karena kondisinya Indonesia juga tidak baik-baik saja dalam segi ekonomi. Maka dari itu, nah negara ASEAN, negara-negara yang ada dalam lingkup ASEAN ini juga membantu untuk bisa pemulihan korban bencana tsunami ini. Itulah salah satu bentuk interaksinya untuk di faktor geologi. Kemudian untuk di yang ketiga itu faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, A dan TT kan sudah dibahas. Untuk yang sumber daya alamnya itu kan kita beda-beda setiap negara ya. Jadi ada yang mengunggulkan pertanian, kemudian ada juga yang mengunggulkan pertambangan, ada yang mengunggulkan pertaniannya dalam bidang perkebunan, misalnya kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, karena berbeda-beda ini, makanya satu sama lain ini juga saling membutuhkan. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Jadi, sebetulnya kembali lagi pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, jadi tidak lepas dari bantuan orang lain, harus perlu adanya bantuan dari orang lain. Maka dari itu, interaksi yang terjadi di ASEAN pun ini sangat memungkinkan meskipun kita beda negara, kemudian berbeda sumber daya alamnya, kemudian berbeda istilahnya geologinya dalam hal ini. Misal kalau di Laos tidak ada laut, kemudian misalnya di Indonesia terlalu banyak pegunungan dan juga laut, itu kan juga mempengaruhi ya. Jadi ternyata Indonesia mungkin kayak pertaniannya, kemudian ada negara yang lain membutuhkan pertanian, seperti misalnya Singapura kan tidak ada sama sekali lahan pertanian. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dalam hal ini yaitu padi atau beras, nah itu kan mau tidak mau mereka impor dari negara lain yang istilahnya pasokannya banyak atau produksinya banyak. Itulah mengapa kita mau tidak mau harus berinteraksi satu negara dengan negara lainnya, karena itu ya, jadi ada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya masyarakat yang ada di negara tersebut. Selanjutnya untuk pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang ini kita bagi menjadi dua ya. Jadi teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Nah, A dan TT kita tidak dapat memungkiri bahwa sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat. Jadi TT bisa lihat sekarang kita bisa dengan mudahnya mengakses video ini dengan mudah. Kalau dulu kan susah ya. Jadi dulu perlu ada
komputer yang khusus bisa internet. Kemudian kalau zaman dulu, zamannya ibu SMP, yang namanya SMS aja itu sudah yang luar biasa, bisa SMS dan telepon. Nah, sekarang ini sudah berkembang pesat, bahkan kita bisa lihat antara satu dengan yang lainnya hanya dengan lewat telepon saja atau handphone. Nah, kita akan bahas untuk teknologi transportasi dan teknologi komunikasi ini. Yang pertama yaitu teknologi transportasi. Teknologi transportasi ini menjadikan perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan atau migrasi. Nah, di sini maksudnya adalah jadi semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, khususnya di teknologi transportasi, ini makin memudahkan orang satu dengan misalnya ada teteh ya punya niatan pengen ngelihat negara Thailand nih kayak gimana. Nah, kita sekarang bisa dengan mudahnya pergi ke sana sebelum adanya corona ini ya. Tentu saja meskipun adanya corona ini pun masih banyak orang yang menggunakan transportasi untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini salah satu pengaruhnya dan juga mengakibatkan perubahan ruang. Kalau zaman dulu yang namanya naik haji itu perlu hanya adanya transportasinya yaitu kapal feri saja. Jadi harus transit dari satu negara ke negara lain, kemudian perjalanannya pun sangat lama. Berbeda dengan sekarang. Jadi kalau naik pesawat mungkin tidak sampai berhari-hari, cukup per jam-jam saja. Nah, itu salah satu pengaruhnya dengan adanya perkembangan teknologi transportasi ini. Jadi orang semakin mudah pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, yang kedua pengaruhnya yaitu perkembangan sarana transportasi ini mengubah kondisi wilayah. Nah, tadi karena semakin mudahnya orang untuk berpindah-pindah. Nah, misalnya ya, ada teteh ingin liburan nih. Nah, mau tidak mau tempat liburan yang teteh tuju itu kan biasanya meningkatkan sarana dan prasarananya ya. Contohnya adalah mengadakan hotel. Nah, kalau misalnya mengadakan hotel, membangun hotel itu kan perlu lahan. Kemudian untuk pembangunan transportasinya juga biasanya kan bandara, kalau pesawat itu kan perlu adanya bandara. Nah, landasan itu kan juga perlu lahan yang luas. Nah, makanya dengan adanya perkembangan sarana transportasi ini, tadinya lahan pertanian, nah sekarang ini banyak sekali yang sudah menjadi bandara atau tempat yaitu untuk meningkatkan sarana transportasinya. Kemudian untuk teknologi komunikasi, nah dan teteh tadi ibu sudah sempat menyinggung sedikit ya. Jadi kita sekarang ini sangat dipermudah, segalanya dipermudah. Dari mulai transportasi kita tadi dipermudah, bisa menuju tempat yang kita inginkan dalam beberapa waktu saja, tidak perlu berhari-hari. Nah, untuk yang teknologi komunikasi ini kita bisa dipermudah dalam hal berkomunikasi ya. Jadi kalau dulu itu cukup dengan SMS dan telepon saja. Kalau telepon kan kita tidak kadang juga sinyalnya juga kurang, kemudian terbatas dengan pulsa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sangat mudah sekali, tidak hanya telepon dan SMS saja, kita bisa melihat orang yang jauh di sana, bahkan di luar negeri itu bisa dengan mudahnya melihat. Kemudian juga sekarang ini tidak hanya dari segi komunikasinya saja, tapi kita menginginkan barang yang misal ada di luar negeri itu kita bisa mendapatkannya dengan mudah sekarang ini kan ya. Itu salah satu pengaruh dari teknologi komunikasi. Nah, pengaruh baiknya ini yaitu mengurangi jarak dan waktu. Jadi tadi yang tadinya lama bisa jadi cepat. Kemudian untuk jaraknya ya, jadi yang tadinya jauh di sana, ada di negara mana gitu, kita bisa berkomunikasi dengan sangat mudahnya. Tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan istilahnya, kalau dulu kan tadi ya cuma bisa telepon saja, jadi kan tidak bisa melihat orangnya. Itu. Kemudian ini juga ada pengaruh buruknya. Nah, dan teteh mungkin bisa melihat kondisinya sekarang ini
untuk pengaruh buruk itu mengurangi interaksi secara langsung antar masyarakat. Jadi kalau A dan Teteh sering amati yang sering misal diajakin keluarganya nongkrong di kafe, di restoran. Nah, itu kalau A dan Teteh lihat, bahkan mungkin di rumah A dan Teteh ya, itu biasanya mungkin sering banyaknya mainan HP ketimbang ngobrol sama orang tuanya. Jadi ada yang lebih sering ngobrol ya alhamdulillah, kalau misalnya masih sering lihat HP dibandingkan ngobrol dengan orang tuanya. Nah, itu kalau keperluan sekolah tidak apa-apa ya, cuma kalau misalnya hanya sebatas untuk hiburan, nah A dan Teteh perlu membatasi. Itu termasuknya adalah pengaruh buruk. Oke, A dan Teteh, itu untuk pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, dan Teteh yang selanjutnya yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, Ibu tadi sudah sedikit menyinggung terkait dengan kita sekarang dengan mudahnya bisa membeli barang yang kita inginkan yang ada di negara lain. Itu bisa keluar masuk dengan mudahnya ya. Orang lain bisa mengambil barang yang ada dari Indonesia untuk ke negaranya, begitupun negara kita dari negara lain ke Indonesianya. Nah, dengan adanya perubahan ini, nah ASEAN itu menerapkan yang namanya AFTA atau ASEAN Free Trade Area dan juga MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk AFTA ini dikhususkan untuk biasanya barang-barang ya, barang-barang terkait barang ekonomi yang bisa diperjualbelikan, misalnya barang-barang elektronik, kemudian kosmetik dan lain sebagainya itu bisa dengan mudahnya keluar masuk di negara ASEAN yang anggota ASEAN-nya ini. Jadi istilahnya tidak dipersulit untuk bisa masuk ke negara lain. Kemudian untuk yang MEA ini kaitannya kan masyarakat ekonomi ASEAN ya. Jadi ini mempermudah kita individunya, masyarakatnya itu untuk bisa bekerja di negara lain. Jadi begitupun sebaliknya, negara lain bisa masuk ke Indonesia. Makanya jangan kaget kalau sekarang ini dan Teteh sering banyak sudah mulai masuk orang-orang asing yang eksis di Indonesia, kemudian bekerja di Indonesia, bahkan mereka memiliki perusahaan di Indonesia dengan mudahnya. Itu adalah salah satu dampak dari MEA ini. Sebetulnya dampak dari MEA ini ada hal baik dan ada hal buruknya. Hal baiknya itu bisa membuka pekerjaan, jadi masyarakat Indonesia juga bisa bekerja. Kemudian hal buruknya adalah yaitu budayanya tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi budaya mereka jadi masuk, kemudian juga mau tidak mau kita harus bisa memahami bahasa mereka. Nah, itu. Jadi ya dan Teteh, pembelajaran bahasa itu sangat luar biasa bermanfaat ya untuk A dan Teteh. Jadi tapi kalau Ibu sih berpendapat bahwa lebih baik mereka saja yang belajar bahasa Indonesia kepada kita. Namun untuk atau agar mereka bisa belajar bahasa Indonesia, itu kita juga perlu istilahnya memberikan pelajaran kepada mereka. Jadi misalnya ada dan Teteh nih ada kenalan bule. Nah, kalau mau dipelajari bahasa Indonesia kan itu harus dan Teteh juga harus paham bahasanya mereka. Misalnya bahasa Inggris, harus bisa menerjemahkannya juga ke Indonesia. Nah, ini adalah perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi ini sudah sangat jelas sekali ya. Jadi makanya barang-barang sekarang semakin mahal, semakin bersaing, produk lokal juga semakin bersaing. Nah, itu tidak hanya produknya juga, tapi juga manusianya. Kita juga harus bersaing dengan negara-negara lain yang bekerja di Indonesia. Nah, yang keempat ini adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman. Nah, dan Teteh tidak dapat dipungkiri, jadi sekarang ini kenapa semakin kesini semakin panas. Nah, itu kan karena sudah semakin sedikit hutannya, sudah semakin sedikit lahan hijaunya. Nah, salah satunya adalah ini ya, karena pengaruh konversi lahan pertanian ke industri. Yang namanya konversi itu diganti, jadi konversi digantikan.
tadinya lahan pertanian ke industri dan juga ke pemukiman. Yang pertama kita akan bahas adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang pertama, itu lahan pertanian menjadi berkurang dan membuat produktivitas pangan menurun. Ini sudah jelas ya. Jadi karena semakin banyaknya lahan industri, sudah mulai banyak pabrik-pabrik tuh. Tadinya sawah diganti jadi pabrik. Nah, otomatis kan pertaniannya semakin berkurang ya. Penghasilan dari pertanian tersebut. Kemudian yang kedua itu lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas akibat limbah dan polusi. Nah, ini juga A dan Tetes pasti sudah paham. Jadi yang namanya industri itu pasti akan mengeluarkan yang namanya limbah. Apapun itu industrinya. Kemudian kalau polusi sudah jelas karena mereka membutuhkan mesin dan kemudian mesinnya itu mengeluarkan uap. Nah, yang ketiga yaitu konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Nah, maksudnya menular itu gimana? Maksudnya gini, jadi yang Ibu tadi jelaskan ya, jadi misalnya lahan pertanian itu kemudian menjadi pabrik-pabrik. Nah, biasanya kalau misalnya sudah terkena imbasnya yaitu limbah, nah itu otomatis kan sekitarnya menjadi tercemar ya. Nah, kalau sudah tercemar itu akan menjadi rusak lahan pertaniannya. Nah, maka dari itu orang-orang yang punya lahan pertanian, sawahnya itu yang punya sawah, nah akhirnya mau tidak mau menjual sawah tersebut. Nah, sawah tersebut itu dijadikan lagi untuk dibuat atau dibangun pabrik-pabrik. Karena apa? Karena biasanya gitu, kalau misalnya orang-orang yang istilahnya bos pabrik gitu ya, sebuah PT-PT itu biasanya melihat oh di situ ada pabrik ini. Nah, biasanya mereka juga bersaing. Ah, saya juga akan membuat pabrik di sini juga gitu. Biasanya seperti itu. Itu yang disebut menular. Jadi ya seperti halnya saja. Misal ANTT ya melihat Indo April dan Alfa April gitu kan, itu kan biasanya bersaing. Nah, yang satu bangun kemudian di seberangnya atau di sebelahnya bisa jadi membangun. Nah, itu juga termasuknya seperti itu. Jadi lahan pertanian juga yang dikonversikan ke lahan industri itu menular. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian untuk pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, ini yang pertama luas pertaniannya itu jadi semakin berkurang. Ini sama ya seperti halnya lahan industri yang tadi yang dirubah menjadi lahan industri. Kemudian yang kedua petani dan buruh tani itu kehilangan mata pencahariannya karena mau dari mana lagi? Mereka kan istilahnya kalau yang petani kemudian buruh tani, mohon maaf kebanyakannya juga kan istilahnya mengandalkan dari situ saja, tidak punya keahlian lain. Kemudian yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Nah, ini karena tadi digantikan menjadi lahan pemukiman ya. Dan juga yang terakhir yaitu berkurangnya lahan resapan air. Nah, makanya dan Teteh kenapa kalau di Jakarta itu kok sering terjadi banjir? Itu salah satunya ini karena lahan tersebut yang misalnya tadinya adalah hutan misalnya, nah kemudian dijadikan perumahan nih. Nah, itu kan mau tidak mau tidak ada resapan airnya yang bisa meresapi air hujan atau menampung air hujan. Nah, sehingga akhirnya itu terjadilah banjir. Nah, ini adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan juga pemukiman. Ya, dan Teteh untuk materi di bab 1 ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi ya dan Teteh untuk materinya kita sudah rampungkan hari ini dan Ibu minta dan Teteh untuk bisa mengerjakan latihan yang ada di buku paket A dan Teteh halaman 74 sampai dengan halaman 78 bagian PG-nya saja. Jadi ada nanti untuk latihan nanti kalau sudah mengerjakan boleh langsung laporan ke ibu atau langsung dikirim jawabannya boleh. Itu. Dan Teteh terima kasih banyak yang sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Jangan lupa komentar kalau sudah menyimak sampai selesai. Terima kasih banyak dan Teteh. Sehat-sehat di rumah. Terima kasih banyak.
Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.